Halo, perkenalkan nama saya Eriani Papan dengan NPM 220101010117. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Chani Lorenzianturi, SPD, MPD. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang dibilang narasumber tentang analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama itu tentang validitas. Validitas ini yaitu mengetahui kelayakan butir-butir soal dalam suatu daftar pertanyaan dalam bentuk definisi suatu variabel. Secara sederhananya itu seperti ini. Kalau seandainya kita membuat sebuah instrumen penelitian kita dalam bentuk kuesioner atau angket, apakah setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis itu sudah mewakili variabel yang kita teliti? Contohnya itu tentang pembelajaran online. Yang kedua itu sumber butir validitas. Terdapat 5 sumber butir yang penting, yaitu pertama itu 1 butir berdasarkan isi tes, yang kedua itu butir berdasarkan proses respon, yang ketiga itu butir berdasarkan struktur internal, yang keempat itu butir berdasarkan hubungan dengan variabel lainnya, yang terakhir atau yang kelima itu butir berdasarkan kuesionernya. Yang berikutnya itu tentang reliabilitas. Apa sih reliabilitas ini? Reliabilitas ini seperti ini. Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi respon dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Yang berikutnya itu tentang tujuan. Dari analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama itu mengukur, yang kedua itu membentuk pertandingan, yang ketiga memeriksa hubungan, yang keempat membuat ramalan atau dugaan, yang kelima itu menguji hipotesis, yang keenam itu membangun konsep dan teori, yang ketujuh itu menjelajahi, yang ke-8 itu mengkontrol, yang ke-9 itu menjelaskan. Yang berikutnya itu tentang statistik deskriptif. Yang berikutnya itu statistik deskriptif. Frekuensinya itu hitungan jumlah kemunculan suatu kategori. Yang kedua itu ukuran pemustatan atau median, median dan modus. Yang ketiga itu ukuran penyebaran atau simpangan baku, simpangan rata-rata, jangkauan. Yang berikutnya itu pertanyaannya itu bagaimana efektivitas pembelajaran online bagi siswa X dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan jawabannya itu dengan pengukuran indikator tertentu seperti nilai rata-rata siswa, hasil belajar siswa, tingkat keterlibatan siswa, dan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan analisisnya. Kesimpulannya itu, sebelum kita menganalisis data kuantitatif, langkah awalnya itu kita tentukan dulu jenis analisis data kita, uji parametrik atau uji non parametrik. Langkah berikutnya itu kita cek validitasnya itu dan reliabilitasnya itu. Indikator yang kita buat
validitasnya itu adalah butir-butir soal yang kita buat. Reliabilitasnya itu apakah instrumen kita buat mampu mengukur apa yang hendak kita teliti. Jika dua hal tersebut terpadu, barulah kita tentukan analisis data kita. Baru kita lakukannya adalah statistik deskriptif dan kuesioner. Selanjutnya itu yang kedua itu tentang proses analisis oleh data kualitatif. Yang pertama itu definisinya itu, analisis merupakan kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya itu analisis data, merupakan proses pencarian penyusunan secara sistematis data yang kita peroleh dan wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain agar mudah dipahami serta ditemukannya dapat disampaikan kepada orang lain. Yang berikutnya itu proses analisis data kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Berikutnya itu analisis sebelum ke lapangan. Sudah mulai saat menelaah studi terdahulu atau data sekunder. Ini dilakukan untuk memastikan studi yang kita teliti akan kita lakukan tidak berulang. Yang berikutnya itu analisis sebelum di lapangan. Juga memastikan apa yang akan kita teliti saat di lapangan nanti. Contohnya itu 1. Meneliti kesejahteraan karyawan di organisasi X, ternyata ada organisasi memiliki banyak upah. Yang kedua itu meneliti konflik batas tanah antara suku di daerah Y, ternyata tidak ada konflik. Ternyata ada yang lebih menarik seperti pemenuhan batas tanah menggunakan dimensi masyarakat dan perayaan adat. Yang berikutnya itu analisis data. Analisis data saat di lapangan. Saat itu yang pertama itu mengumpulkan data. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data direkam, dicatat atau diabadikan dalam sebuah dokumen. Kemudiannya itu disimpan ke laptop atau penyimpanan lainnya seperti HP, Google Drive, dan lain-lain. Seluruh data dapat dikumpulkan secara acak atau teratur. Berikutnya itu data wawancara diolah. Data observasi, data dokumentasi diolah. Berikutnya itu data wawancara diolah data wawancara tambah model pengumpulan data acak. Data observasi diolah data wawancara. Berikutnya itu tentang yang kedua itu data konstation. Proses pemilihan memfokuskan, menyederhanakan, mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkripsi wawancara, dokumen, dan materi empiris. Contohnya itu dilakukan wawancara tentang sebuah pariwisata, tempat alam gitu. Terus berikutnya itu yang ketiga itu data display atau penyajian data. Data yang sudah
data yang sudah terkategorikan terpola grafik disajikan dalam bentuk deskripsi pada instrumen terlihat. Yang ketiga itu tentang data display atau penyajian data. Data yang sudah dikategorikan terpola grafik disajikan dalam bentuk deskripsi. Pertanyaannya itu yang bisa saya ambil itu pertanyaannya itu seperti ini. Apakah ada konflik antara daerah Y dengan daerah X tentang sebuah tanah di daerah yang masing-masing? Jawabannya itu pasti ada konflik, tapi konflik ini akan didiskusikan bersama masyarakat. Seperti kita itu melakukan perayaan adat ini seperti kita melakukan makan bersama atau lain-lain. Yang dapat kuambil dari kesimpulannya itu tentang ini. Kesimpulan dari analisis data kualitatif ini yaitu analisis merupakan kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Seperti ini, ada seorang ibu melakukan peran ganda. Peran ganda ini seperti ini, dia itu sudah mengerjai rumah, tetapi dia melakukan kerjaan di kantor lagi, entah di luar rumah seperti itu. Terus analisis data ini, kita itu menganalisis data itu mencari atau menyusun secara sistematis data yang kita peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan lainnya, agar kita dapat mengetahui apa yang mau kita teliti. Yang berikutnya itu tentang proses analisis data. Proses analisis data ini dilakukan di lapangan, sebelum di lapangan dan sesudah di lapangan. Proses analisis di lapangan ini seperti analisis saat di lapangan itu mengumpulkan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Aku ucapkan terima kasih. Selamat malam. Shalom.